Pendeta Julianus Clemens Warumi, pendiri Gereja Betel Papua bersama perwakilan 7 sinode pemberi rekomendasi perwakilan cabang pelayanan secara nasional mendeklarasikan dengan membuka secara resmi sidang raya sinode Gereja Betel Papua 1 di Jayapura, Jumat 24 November 2022. Tema yang dipilih pada sidang raya Sinode ke-1 Gereja Betel Papua di Jayapura dari tanggal 24 sampai dengan 27 November 2022, yakni sehati mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan menjangkau yang belum terjangkau untuk perkuat pembangunan jemaat Tuhan. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia sekaligus membaca sejarah Gereja Betel Papua diikuti dengan tarian sambutan pendiri GBP sekaligus membuka sidang raya Sinode Gereja Betel Papua ke-1 dengan pemukulan tifa bersama perwakilan 7 sinode pemberi rekomendasi perwakilan cabang pelayanan secara nasional. Untuk mengikuti sidang raya Sinode. Adapun peserta sidang raya Sinode GBP pertama dihadiri oleh Badan Pekerja Daerah Papua, Badan Pekerja Daerah Papua Barat, Badan Pekerja Daerah Papua Tengah, Badan Pekerja Daerah Papua Selatan dan Pegunungan, Badan Pekerja Daerah Sulawesi Utara, Badan Pekerja Daerah Kalimantan Barat, Badan Pekerja Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pekerja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Badan Pekerja Daerah Nusa Tenggara Timur, Badan Pekerja Daerah Sulawesi Selatan masih dalam persiapan dan Gorontalo. Selain itu juga mendapat kesempatan Pangdam 17 Cendrawasih dan Kapolda Papua dilanjutkan dengan penyematan kartu kepada perwakilan peserta sidang raya Sinode dan pemberian cindramata kepada Dewan Pendiri GBP Nyonya Yuselina Marice Wayoyi. Dan kami TNI, Polri, khususnya kami TNI Angkatan Darat, kami mewakili Bapak Pangdam dan juga Bapak Panglima di tempat ini. Ini saja bisa dapat kami sampaikan. Gereja-gereja dominasi yang lain, dukungan pemerintah, TNI Polri, sehingga Gereja Betel Papua tetap berkembang di seluruh Indonesia, khusus di Papua. Yang penting doa saya banyak jiwa diselamatkan di Indonesia. Saya katakan terima aja. Ya, terima kasih karena ada wanita Betel Papua yang luar biasa. Dari tadi dia lihat, dia senang karena kalian bisa menggantikan dia meneruskan di sini. Terima kasih Tuhan memberkati. Visi Gereja Betel Papua adalah menjangkau yang belum terjangkau dengan berita Injil, maka Pendeta Julianus Clemens Warumi mendirikan Gereja Betel Papua dan melayani Tuhan dari Jayapura ke beberapa daerah di Papua dan Papua Barat dan di luar tanah Papua. Betel Papua mendapat dukungan yang kuat dari 7 sinode yang ada di Indonesia. Sinode pertama yang menandatangani rekomendasi untuk mendukung Gereja Betel Papua sehingga memberi ketentuan sesuai dengan juknis Kementerian Agama adalah Gereja Betani Indonesia, Pendeta Ronald Warumi. Rekomendasi yang kedua diberikan oleh Gereja Rasuli Indonesia. Rekomendasi yang ketiga diberikan oleh Gereja GBGP. Rekomendasi yang berikut diberikan oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Dan rekomendasi diberikan oleh Gereja Tabernakel, Persekutuan Gereja Baptis di Tanah Papua. Kami mendapatkan rekomendasi dari 7 denominasi gereja. Kalau sesuai dengan juknis Kementerian Agama hanya 5 sinode. Saya akan menyampaikan selamat dan sukses buat Gereja Betel Papua. Dalam melaksanakan
raya yang pertama, tapi juga saya titipkan kebersamaan yang sudah ada. Mari kita bergandengan tangan bersama, kita bersama-sama bahu-membahu untuk melihat umat yang ada di atas tanah dan dipilih. Sebagaimana kepercayaan Tuhan lewat firman Tuhan, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Saya sedikit terharu ketika tadi mendengar dan menyaksikan BPD-BPD yang ada dengan semangat yang luar biasa. Ini merupakan suatu kehormatan membuktikan bahwa gereja Bethel Papua, bahkan semua dominasi yang lain, secara khusus yang berkedudukan atau bersinode di Papua, semua katakan bahwa kita semua bisa di dalam Tuhan. Mengakhiri semua ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses. Kiranya Tuhan memberkati gereja Bethel Papua di dalam menjalankan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang. Dan misi Gereja Bethel Papua adalah memberitakan kabar keselamatan kepada segala bangsa di dunia, menjadikan orang percaya murid Yesus, dan melengkapi umat Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus dan meningkatkan persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Tuhan, karena kasihan dan Tuhan, kita boleh bergabung di Gereja Bethel Papua dengan tujuan bahwa supaya kita boleh lebih maksimal lagi untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di tanah Papua, bahkan di daerah-daerah lain yang berbasis di tanah Papua ini, baik di Jayapura, di Manokwari, Nabire, maupun mungkin kita akan ada di Timika. Jadi itu yang membuat kami bangga ada di Bethel Papua ini, karena memiliki visi yang jelas menjangkau yang belum terjangkau dengan berita Injil. Ya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman semua para hamba Tuhan yang bergabung dalam Gereja Bethel Papua semakin giat untuk melaksanakan tugas panggilan ini, karena tugas ini mulia. Karena di mana kita pun bekerja melayani pekerjaan Tuhan, baik sampai ke pelosok-pelosok tanah Papua, Kalimantan, Pulau Sumatera, Jawa dan Sulawesi, kita tetap dijaga dan dilindungi Tuhan. Jadi saya menyampaikan apresiasi terhadap panitia pelaksana yang sudah boleh bekerja dengan keras, dengan giat, sehingga pelaksanaan sidang majelis daerah dan deklarasi ini boleh berjalan dengan baik. Ya, saya bangga di tanah Papua akan menjadi pusat pemberitaan Injil. Kalau tadi kami dari Sulawesi Utara pergi ke tanah Papua, saya sampai ke pedalaman beritakan Injil. Sekarang terbalik, dari tanah Papua kita mengabarkan keluar ke Pulau Jawa, yang sekarang sudah ada badan pekerja daerahnya, itu di Jawa Tengah, daerah istimewa Jakarta, dan juga di Kalimantan Barat, daerah Pontianak sana sudah ada, juga di Sulawesi Utara. Jadi ada 10 daerah BPD yang tersebar di seluruh Indonesia di bawah naungan Gereja Bethel Papua. Kami ada 3 program yang harus kami bahas dalam acara sidang raya. Pertama bagian organisasi, kedua tentang keuangan, dan juga tentang ekonomi kita ya, dalam Gereja Bethel Papua. Dan di dalam acara ini kami juga akan mengadakan acara selain dari 3 program yang harus kami rapatkan, ada juga pemilihan Ketua Sinode, puji Tuhan. Dan kami dari Sulawesi Utara, Gereja Bethel Papua, saya sebagai sekretaris para pekerja daerah BPD yang ada di Sulawesi Utara, puji Tuhan. Dan kami di sini ada 6 orang dari utusan dari Sulawesi Utara untuk mengikuti siang ini. Adapun kami sebelum datang ke sini, kami sudah mengadakan acara sidang majelis daerah atau SMD. Dan dalam sidang majelis daerah itu kami ada banyak hal yang kami bicarakan untuk bawa ke sini. Modal kami untuk bawa ke sini. Pertama adalah tentang visi misi, kemudian tentang siapa yang menjadi balon atau bakal calon untuk menjadi ketua sinode yang ada di sini dalam sidang raya sinode.
maka membuat saya tertarik untuk lebih dalam mengenal. Awalnya muncul satu pertanyaan, apakah ini sebuah sinode yang bersifat daerah? Tapi setelah saya buktikan dengan pembukaan tadi, dengan saya bertemu rekan-rekan di sini, ternyata ini sebuah sinode yang bersifat nasional, ya, bahkan dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, semuanya yang tergabung di sini. Sementara saya sudah membawa dari Jawa Tengah dan DIY ada 6 rekan-rekan yang hari ini sudah berangkat di tempat ini untuk menghadiri sebuah sinode, ya, sinode Sidang Raya. Dalam harapan kami nanti kesempatan ini membuat kami untuk mengambil pilihan para pimpinan dan juga merancangkan ADRT tentunya. Dan saya berharap melalui sidang ini nanti akan ada sebuah perhatian yang khusus sebagai gembala-gembala, sebagai ujung tombak itu nanti ada sebuah perhatian dari sinode yang harapan saya ada hubungan yang dari pusat ke daerah itu nyata terasa gitu. Nah, itu udah banyak, hampir tidak ditemukan di sinode lain, tapi saya merasakan di sini ada hubungan yang erat antara pimpinan sampai ke ujung tombak gembala di daerah kami. Begitu, Pak. Shalom, salam satu hati dalam mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan menjangkau yang belum terjangkau bagi seluruh peserta Sidang Raya Sinode ke-1 Gereja Betel Papua serta para petinggi gereja, dengan momentum yang terbaik sebagai sejarah pertama dari Gereja Betel Papua selama berdiri di Indonesia 12 tahun baru melaksanakan sidang ke-1, sehingga sebagai pimpinan pusat saya mengharapkan kepada seluruh pejabat gereja yang mengikuti jalannya Sidang Raya Sinode ini agar supaya serap baik setiap materi yang dapat disampaikan oleh petinggi gereja untuk menjadi modal utama di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kita Indonesia dalam pembinaan umat, sehingga memiliki karakter yang teruji, memiliki kecakapan yang baik, mempunyai bobot dan kualitas dalam menopang pekerjaan Tuhan, lebih khususnya di lingkungan Gereja Betel Papua, tapi juga berdampak baik bagi bangsa dan negara di setiap daerah yang ada di seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Kemudian diharapkan ke depan setelah tutup Sidang Raya Sinode yang pertama, nanti kita akan melangkah ke depan, seluruh pejabat gereja harus mempersiapkan diri masuk di era baru. Era baru kita sesuaikan dengan perkembangan dunia, kita sesuaikan dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Para pejabat pendeta gereja harus ikut menyesuaikan diri, sehingga mempunyai daya serap yang baik tentang situasi di bangsa kita. Gereja juga akan memberikan satu pertanggungjawaban yang baik kepada pemerintah, karena gereja adalah mitra dengan pemerintah. Oleh sebab itu semua peserta sidang diharapkan mempunyai daya tangkap, daya serap materi dengan baik, sehingga pulang sampai di kampung halaman, di kota-kota di mana ada, berdampak baik lebih khususnya bagi masyarakat setempat. Terima kasih. Bisa kepada masyarakat Indonesia, para hamba-hamba Tuhan, siapapun yang ingin berkoordinasi dengan kami, pelayanan doa atau komunikasi tentang hal-hal lain, bisa telepon langsung atau WA saya di nomor 0813 157 8113, Ketua Umum Dewan Pendiri Gereja Betel Papua. Terima kasih.